Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini, berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat. Bagi yang selama ini telah mendukung kami, terima kasih banyak. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Hari ini kita harus tetap berbahagia walaupun indeks kita atau IHSG kita menjadi juara. Tapi sayangnya juaranya bukan juara yang positif ya, tapi juaranya juara yang negatif. Jadi IHSG menjadi bursa yang mengalami penurunan paling dalam di Asia hari ini. Dan kalau kita lihat, memang hari ini IHSG sempat dibuka di 4.962.953, lalu naik kencang sampai titik tertingginya di 4.991.762 dan turun cukup dalam sampai ke 4.905.511 dan akhirnya ditutup di 4.906.548. Jadi mengalami penurunan 0,79% atau 39,243 poin. Tercatat 235 saham yang mengalami penurunan dan 184 saham menguat, dengan total transaksi yang tidak terlalu besar, hanya 6,315 triliun rupiah. Dan hari ini investor asing kembali mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 593,12 miliar rupiah. Dan memang kalau kita lihat dari total transaksi ini menurun dibandingkan yang terjadi di penutupan Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat dibandingkan indeks regional di Asia, hanya ada satu yang mengalami pelemahan juga, yaitu SSIC, yaitu Shanghai Composite Index China, yang mengalami penurunan 1,890 poin atau 0,06% ke 3.217.530. Sedangkan yang lain justru ada dalam teritori hijau. Straits Times Index Singapore mengalami penguatan 8,820 poin atau 0,36% ke 2481.100. Dan Hang Seng Index Hong Kong atau HSI atau HSI mengalami penguatan 210,391 poin atau 0,91% ke 23.445.811. Dan juaranya siapa lagi kalau indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang mengalami penguatan paling kencang 307 poin atau 1,32% ke 23.511.619. Sedangkan di XY sendiri atau dolar indeks mengalami pelemahan 0,10% atau 0,09 poin ke 94.550. Melemahnya di XY ini menuntun kebangkitan Dow Jones Future. Dow Jones Future naik 193 poin atau 0,71% ke 27.236. Dan kalau kita lihat market Eropa yang saat ini baru saja berjalan, market Eropa jalannya lebih kencang lagi dari Asia dan Dow Jones Future, di mana GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks Jerman ini mengalami penguatan 1,91% atau 238,149 poin ke 12.707.350. Sedangkan FTSE 100 Index London, indeks milik negara Inggris ini, mengalami penguatan 88.240 atau 1,51% ke 5930.910. Jadi memang cukup tragis juga untuk IHSG di saat indeks-indeks lain perkasa, indeks kita mengalami penurunan paling dalam. Dan memang
inilah yang menyebabkan kenapa kami hanya berani memberi angka 55% hijau tadi pagi, walaupun semua indikator misalnya market Amerika, Eropa, Asia hijau semua. Kami mengatakan bahwa Senin ini adalah waktu yang seringkali dipakai ya sebagai blind trading, atau data yang hari Jumat itu dianggap tidak ada gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari kurs rupiah sendiri, kurs rupiah juga nggak terlalu dalam-dalam amat gitu ya, walaupun terkoreksi. US dollar sekarang adalah kursnya 14.871. Artinya rupiah cuma melemah 0,18% atau 27 poin. Dan kalau kita lihat dari harga emas di pasar spot dunia, saat ini memang harga emas kembali terkoreksi di 1.860 US dollar per troy ounce, atau mengalami pelemahan 1,5 poin atau 0,88%. Sedangkan harga emas di Indonesia sendiri adalah Rp889.292, di mana ini merupakan harga beli dari Antam, dan antara harga beli dan harga jual ada selisih Rp110.000 atau yang kita panggil spread. Dan kalau kita lihat dari daftar saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, hari ini juaranya adalah Merdeka Cooper Gold atau MDKA, total net foreign buy sebesar 28,2 miliar, dan MDKA sendiri mengalami kenaikan 60 poin atau 3,86% ke 1.615. Yang kedua adalah TOWR, net foreign buy 23,5 miliar dengan mengalami kenaikan 15 poin atau 1,47% ke 1.035. Yang ketiga ada Bank Tabungan Pensiunan Syariah BTPS, net foreign buy 3,6 miliar mengalami kenaikan 10 poin atau 0,32% ke 3.100. Kemudian Pakuwon Jati atau Pewon mengalami kenaikan 10 poin atau 2,89% ke 356. Dan yang terakhir adalah Kino, net foreign buy 1,4 miliar dan mengalami kenaikan 50 poin atau 1,75% ke 2.900. Jadi kelima saham teratas dari total net foreign buy atau yang dibeli oleh investor asing, semuanya berada di dalam teritori hijau. Kemudian kalau kita lihat yang net foreign sell atau yang total jual bersih paling tinggi oleh investor asing, nomor satunya adalah Bank BCA, net foreign sell sebesar 162,8 miliar rupiah dan mengalami penurunan 475 poin atau 1,69% ke 27.575. Yang kedua ada BMRI atau Bank Mandiri, net foreign sell 130,5 miliar mengalami penurunan paling dalam 200 poin atau 3,74% ke 5.150. Yang ketiga ada BRI atau Bank BRI, net foreign sell 123,4 miliar mengalami penurunan 70 poin atau 2,22% ke 3.090. Yang keempat ada TLKM, net foreign sell 92,8 miliar mengalami penurunan 30 poin atau 1,12% ke 2660. Dan yang terakhir adalah Tebik yang mengalami net foreign sell sebesar 27,4 miliar dan tidak mengalami perubahan harga sama sekali atau 0 di 1.350. Kemudian bagaimana untuk esok? Untuk esok kami tetap berpikiran bahwa apa yang seharusnya terjadi hari ini, yaitu IHSG hijau, akan terjadi kembali besok ya. Jadi IHSG 55% kami anggap akan berada dalam teritori hijau, mengingat kami melihat market Amerika dan market Eropa saat ini posisinya hijaunya lumayan tebal. Jadi seharusnya besok IHSG memantul 55%. Dan sisanya kita akan tunggu lagi besok pagi seberapa pergerakan dari market Eropa maupun market Amerika, yang bisa Anda simak juga di carakaya.id di video kami Market Outlook yang biasanya tiap pagi kami sajikan. Demikianlah sebuah review atau resume dari perdagangan di pasar modal Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu membuat trading plan dan mengkalibrasinya.
Dan sampai jumpa di berbagai informasi dan insight berikutnya yang bermanfaat dari carakaya.id. Sampai jumpa.